Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara, di hari Idul Adha ini saya ingin menyampaikan al-wala dan al-bara dalam perspektif suasana Idul Adha. Al-wala ialah sesuatu yang kita cintai, al-bara ialah sesuatu yang kita benci. Dalam Islam memang harus ada yang kita cintai dan juga harus ada yang kita benci. Namun harus proporsional dan harus tepat. Jangan yang seharusnya kita cintai malah kita benci, yang seharusnya kita benci malah kita cintai. Ini terbalik namanya. Saudara, dalam konteks Idul Adha yang disebut juga Idul Kurban, tentu yang kita cintai adalah yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim, di mana beliau karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan anaknya, dan beliau siap karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih beliau cintai dari apapun yang ada di dunia ini, termasuk kecintaan kepada anak. Nabi Allah Ibrahim maka menyembelih anaknya. Namun Allah kasih sayang, diganti anak itu yang dikorbankan jadi hewan, yakni kambing atau domba. Jadi memang dalam agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim dan dilanjutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang paling utama adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus dikalahkan apapun juga. Kita dahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah Nabi Allah Ibrahim ini dalam perjalanan kehidupannya kita bisa melihat beliau bagaimana di padang pasir beliau bertapa, menyendiri, bertahanus. Dan ini seperti nabi-nabi yang lain juga ada ajaran bertapa, menyendiri. Nabi Muhammad di dalam gua, Nabi Musa di Bukit Sinai, Nabi Khidir di lautan. Nah, ajaran bertapa ini atau tahanuf, menyendiri, adalah bagian untuk berusaha mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang akhirnya luar biasa. Tokoh-tokoh yang bertapa tadi membawa peradaban-peradaban besar, baik Musa, Ibrahim, Khidir, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka
bertapa, bertahanus, menyendiri ini walaupun bukan kategori fardu, tapi minimal para ahli spiritual mengatakan minimal pernah satu kali kita laksanakan. Ya, sebagaimana ya salat malam misalnya, itu bukan wajib, tapi minimal pernah kita lakukan. Haji, ya, bukan fardu, tapi minimal pernah kita laksanakan anjurannya. Dan Nabi Muhammad sendiri adalah cuma satu kali beliau melaksanakan ibadah haji. Saudara, nah dalam Idul Adha atau cerita yang terkait dengan kurban, yang terkait dengan cerita Nabi Allah Ibrahim, ada juga kecintaan kepada para nabi. Ya, dalam hal ini tentunya kecintaan kepada Nabi Allah Ibrahim. Saya Nabi kita Nabi Muhammad SAW melanjutkan ya ajaran-ajaran millata Ibrahim ini. Misalnya khitan itu dari ajaran Ibrahim, haji, kurban ini adalah ya ajaran Nabi Allah Ibrahim. Jadi memang seorang nabi adalah sebagai suri tauladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, begitu juga nabi-nabi, mereka adalah uswah hasanah, adalah mentor-mentor kita, tokoh-tokoh yang harus kita ikuti jejak langkahnya. Nah, termasuk juga jejak langkah Nabi Allah Ibrahim. Banyak sekali yang terkait dengan Nabi Allah Ibrahim yang diikuti oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita pun menempuhnya. Saudara, nah ya dalam Idul Adha dan juga kaitannya kurban, ini ada ajaran tentang kecintaan kepada muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Misalnya ya, berkurban itu ujian buat kita, buat kaum empunya. Dan itu diantaranya adalah tanda kecintaan kepada muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ketika orang mengeluarkan 10.000 saja menghitung-hitung. Nah, sementara orang berkurban itu kambing saja kalau yang besar bisa 5 juta. Sapi itu saat ini yang besar itu bisa 24 juta. Mengeluarkan 5 juta atau mengeluarkan 24 juta, tentu ini perjuangan yang besar ini. Dan sementara ini di antara hikmahnya adalah ada aspek kecintaan kepada saudara-saudara kita. Ketika kurban sudah disembelih, lalu dagingnya dibagi-bagikan, apakah itu daging sapi, apakah itu daging kambing, banyak yang menikmati. Bahkan dalam pembagian ya itu ya siapa saja kita berikan, bukan yang muslim saja. Ada tenaga-tenaga kita yang non muslim, berikan itu ya. Dalam fikih ada aturannya,
misalnya kalau yang berkurban itu boleh mengambil sepertiganya. Nah, selebihnya diberikan kepada ya para tetangga kita, siapa saja tetangga. Dan berkurban itu adalah manifestasi dari kecintaan, karena di situ juga ada aspek sosial, aspek pemihakan. Nah, tentu saja sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, kurban pun pada hakikatnya adalah untuk diri sendiri. Allah itu tidak melihat kaitannya dengan daging dan darah. Yang Allah lihat adalah ketakwaanmu. Ya, jadi yang Allah lihat adalah ketakwaan. Nah, di sini ada aspek juga adalah kita hendaklah mensucikan diri. Karena hakikatnya adalah ketika seseorang berkurban, beramal, itu mensucikan diri. Samping ada ya hikmah-hikmah tentang kurban, atau juga kaifiat, atau juga manfaat, bahwa kurban itu nanti katanya akan menjadi kendaraan kita di akhirat nanti, kita menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, itu dalam perspektif al-wala, siapa yang kita cintai. Yang kita cintai adalah Allah Subhanahu wa taala, yang kita cintai adalah Rasulullah dan keluarganya, yang ketiga yang kita cintai adalah muslimin muslimat wal mu'minat, dan yang keempat lagi yang kita cintai adalah diri kita sendiri. Nah, kemudian aspek baroknya, berlepas dirinya, kita tahu musuh kita adalah iblis. Nah, kalau dulu Nabi Allah Ibrahim ya, ketika iblis merayu beliau dan keluarga beliau, maka beliau timpuk. Nah, beliau timpuk ya. Ada ajaran melempar jumroh sekarang dalam haji, ada ajaran melempar jumroh. Ini mengingatkan bagaimana Nabi Allah Ibrahim menimpuk setan dengan batu. Nah, ya, dalam konteks saat ini, ya, di samping aspek rohania, kita harus betul-betul berperang melawan iblis atau setan yang mengajak kepada untuk memperturutkan hawa nafsu. Nah, tapi juga dalam bentuk ya kejahatan yang ada di dunia ini yang disebut setan besar ya, atau American Gang, karena ini iblis, manifestasi dari iblis. Bayangkan Timur Tengah itu luluh lantak, perang saudara, peperangan antar negara ya, karena setan besar Amerika. Karena American Gang, termasuk negara-negara barat tentunya, ini ya, industri senjata itu sebagai pemasukan untuk anggaran negaranya, maka ciptakan peperangan di mana-mana dengan harapan industri senjata ini
laku terus. Maka Amerika, dahulu Inggris itu kan dilanjut ke Amerika, mengadu domba satu negara dengan negara lain, satu bangsa dengan bangsa lain, satu agama dengan agama lain, bahkan satu agama kalau ada perbedaan dibenturkan. Inilah setan besar. Maka umat Islam harus melawan setan besar, dan kita menyaksikan kini setan besar sudah mulai dipreteli kekuatannya ketika saat ini berperang di Ukraina. Setan besar artinya American Gang ini sedang berperang melawan Rusia sudah hampir 1 tahun. Nah, ini diharapkan ya berakhirnya ya kekuatan hegemoni American Gang ini, karena kita yakin kejahatan, kezaliman itu pasti akan hancur. Maka kalau dulu ya Nabi Allah Ibrahim melempar jumrah, ya kalau sekarang memang ya para kombatan ya dari Chechnya, ya salah satu wilayah Rusia yang kebetulan beragama Islam, yang merudal kekuatan hegemoni. Jadi kalau dulu menimpuk dengan batu, sekarang yang menembak dengan rudal, dengan peluru terhadap kekuatan jahat, yakni setan besar Amerika. Nah, yang kedua, musuh kita adalah hawa nafsu. Musuh kita adalah hawa nafsu. Manusia adalah makhluk bidimensional, satu sisi dari tanah, tapi sisi yang lain dari ruh. Unsur tanah itu hitam, diinjak-injak berbau, ya. Maka unsur tanah ini mengajak pada penistaan, perbuatan dosa, perbuatan rendah. Tapi unsur ruh, karena berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengajak pada ketinggian, kemuliaan, kesucian. Nah, tiap hari tarik menarik ini antara unsur tanah dan unsur ruh, tergantung siapa yang kita menangkan. Jikalau kita menangkan adalah unsur tanah, berarti kita memperturutkan hawa nafsu. Dan terkait dengan hawa nafsu ini, ya itu sepanjang hidup kita itu tergantung hari-hari mana yang lebih dominan buat kita. Ada namanya nafsul amarah. Nah, ini orang-orang yang sudah tertutup hatinya, tiap hari berbuat dosa, berbuat kejahatan, dan dia tidak merasa bersalah. Ini disebut nafsul amarah. Udah tertutup hatinya udah mati. Sedangkan yang kedua adalah nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini jadi nafsu yang menyesali dirinya. Maksudnya seseorang tentu saja ketika kalau masih ada iman, setelah berbuat dosa dia menyesal, minta ampun pada Tuhan. Tapi nanti besok atau lusa berbuat lagi, minta ampun lagi, berbuat lagi, minta. Nah, itu disebut nafsu lawamah, jiwa yang ya merasa bersalah. Terus yang ketiga adalah nafsu mulhimah. Apa itu nafsu mulhimah? Nafsu mulhimah adalah jiwa yang selalu berbuat baik. Artinya manusia sudah diberikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita udah tahu mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk, sudah tahu itu. Nah, ketika dia mampu setelah berpikir memenangkan yang benar, ya, melaksanakan yang baik, nah itu berarti dia
sudah nafsul mulhimah, ya, yang dia dahulukan. Nah, setiap hari demikian tuh, berbuat baik terus, berbuat kebenaran tuh, berbuat baik terus, berbuat. Nah, ujung-ujungnya nafsul mutmainah. Ya Tuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya Tuhan nafsul mutmainah, irji'i, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah dalam hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang kedua. Kemudian aspek dalam Al-Baro ini adalah dunia. Apa itu dunia? Dunia ialah sesuatu yang menyebabkan kita jauh dari Allah. Dunia musuh kita. Sesuatu yang menyebabkan kita jauh dari Allah. Harta kalau digunakan untuk maksiat, untuk perbuatan dosa, dunia namanya. Tapi kalau harta digunakan untuk membantu fakir miskin, membantu orang-orang yang lemah, aset buat kita di akhirat. Nah, begitu. Jabatan misalnya, ini dunia kalau digunakan untuk bersombong-sombong. Dunia kalau digunakan untuk bersombong-sombong. Jabatan kalau untuk membantu yang lemah, yang tertindas, penting, harus ada di tangan umat Islam. Nah ini, maka itulah, ya, Nabi Allah Ibrahim memberikan contoh itu. Bagaimana beliau lebih mendahulukan kebenaran, mendahulukan kebaikan. Begitu juga beliau, ya, tahu mana dunia, mana yang bukan dunia, mana yang menyebabkan jauh dari Allah, mana yang menyebabkan dekat dengan Allah. Nah, maka itulah kembali nih tentang al-wala nih. Nabi Allah Ibrahim memberikan contoh bagaimana perlawanan beliau terhadap, ya, satu penguasa yang jahat pada saat itu. Beliau menentang penguasa yang jahat pada saat itu. Tanpa kompromi, walaupun beliau harus dihukum bakar, beliau siap mengorbankan jiwa raganya. Nah, ya, Nabi Allah Ibrahim inilah yang memberikan contoh kepada kita tentang al-wala dan al-baro. Siapa yang kita cintai dan siapa yang kita benci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.